pemilu sudah hampir, sudah sangat dekat ini. Bahkan mungkin kalau ini tanggal 18, artinya tidak sampai sebulan lagi. Lantas Bapak baru tentu harus langsung tune in toh tentang bersama jajaran yang ada. Nggak ada alasan. Nggak ada. Kalau polisi itu nggak ada alasan ya, Pak. Nggak ada running. Bukannya kalau habis penugas itu boleh cuti dulu 4 hari, nggak boleh Pak ya? Langsung ya? Langsung. Bagaimana Pak? Ini Polda Sumsel ini fokusnya atau giatnya yang berhubungan dengan pemilu, tadi juga tentang operasi mantap beratanya apa-apa saja Pak? Iya. Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh mitra dan sahabat Tribuner ya. Tribuners kemudian. Tribuner bahwa sebetulnya tidak hanya di Polda Sumatera Selatan saja. Semua kepolisian di Republik Indonesia ini saat ini sedang menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Berata. Apa itu Operasi Mantap Berata? Adalah operasi kepolisian terpusat dalam rangka mengamankan pemilu 2024 dari seluruh tahapan. Dari tahapan awal sampai kepada nanti pelantikan presiden yang jadwalnya kalau nggak salah tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober. Nah, jadi kita mengawal memberikan jaminan keamanan setiap tahapan. Tahapannya kan banyak. Betul. Kita ambil saja sekarang ini tahapan pemilu, masih pemilu tertutup sekarang ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini situasi di wilayah kita di Bumi Sriwijaya ini alhamdulillah masih kondusif gitu ya, masih aman terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu kampanye ini. Kemudian sebentar lagi kita ini akan memasuki tahapan berikutnya, yakni pemilu terbuka, kampanye terbuka, yang di sana itu akan ada potensi mobilisasi massa, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dari paslon, dari kontestan pemilu ini, yang kemudian itu bisa saja meningkatkan eskalasi kegiatan, kemudian juga mungkin eskalasi potensi gangguan, kemudian eskalasi mungkin terjadinya pelanggaran-pelanggaran, itu sangat terbuka di kampanye terbuka yang mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari nanti ya. Rentang waktunya cukup lumayan. Yang ini kami lakukan langkah-langkah upaya antisipasinya. Begitu. Di antaranya, ini saya ajak ini Mas Irwan. Ya. Mas Irwan ini sebagai Kasubdit Gakum. Penegakan hukum ya Pak ya? Ya, karena mobilisasi massa ini nanti kan kemudian menggunakan alat sarana transportasi. Betul. Ya kan? Menggunakan kendaraan bermotor, bahkan mungkin menggunakan sarana air, menggunakan sampan atau kapal atau apa, yang kemudian kalau sudah berkumpul banyak itu kemudian ada potensi melanggar itu. Misalnya yang ngegas untuk menaikkan semangat ya, semangat lah katanya. Tapi orang lain terprovokasi kan istilah seperti menggunakan knalpot brong, kemudian yang mobil bak terbuka yang bukan peruntukannya dipakai untuk mengangkut orang dan lain sebagainya. Ini perlu kita lakukan himbauan kepada publik agar hal yang demikian tidak terjadi kemudian menimbulkan gangguan atau kecelakaan dan sebagainya. Belum lagi kan biasanya peluang-peluang yang begini nih anak muda nih yang biasa merespon itu kan. Kemudian memodifikasi kendaraannya yang tadi itu mungkin knalpot yang biasa diganti pakai knalpot yang katanya luar biasa dan sebagainya. Nah, bisa saja ini kemudian mengganggu pihak lain. Belum lagi nanti yang jalannya tidak pakai helm, kemudian ngebut-ngebut
potensi kecelakaan. Biasanya kalau rame berani dia. Nah pakai itu lebih berani. Kemudian belum lagi yang nanti orang lain yang terganggu. Betul, Pak. Satu jalan dipakai penuh orang, harapannya ada kesadaran kita semua untuk toleransi itu ada, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana kegiatan misalnya kampanye terbuka itu karena pengamanan dan koordinasi yang baik yang kita lakukan berjalan dengan aman, lancar. Tentu ini harapan kita semua. Kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.